Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para pendengar Insomnia. Episode kali ini ada cerita dari Mawar yang akan menceritakan pengalaman horor saat buka bersama di rumah temannya di bulan Ramadan. Harap hati-hati selama mendengarkan, karena bisa saja mereka yang ada di sekitar kita selalu ada di belakangmu. Selamat mendengar. Halo Res, kita mau berangkat jam berapa? Ya udah, jam 3:30 aja kalau gitu. BTW lo bawa apaan? Asik, enak tuh. Gue bawa es buah aja sih. Ya udah, nanti gue tunggu ya. Oke, bye. Gue dan Resti itu rumahnya deket. Kita berdua emang sering pergi bareng kalau ada acara kumpul-kumpul kayak gini. Masih jam 2 lagi. Tidur bentar deh. Hari ini gue dan teman-teman mau ngadain bukber di rumah teman gue. Bukber itu adalah singkatan dari buka bersama. Karena udah kebiasaan disingkat, jadi seterusnya gue akan pakai kata bukber. Sekarang gue bukber sama teman-teman SMP di rumah temen yang namanya Asrul. Kita masing-masing bawa hidangan untuk dimakan bersama nanti. Sebenarnya gue lebih suka bukber kayak gini karena terasa lebih santai dan nyaman daripada di kafe atau restoran. Ya, walaupun belum ada satupun dari kita yang pernah ke rumah Asrul. Iya Res, bentar. Resti udah dateng. Gue ngecek-ngecek barang bawaan dulu. Oke, karena semua udah beres, gue pamit ke orang tua dan pergi. Hai Res, lo tahu gak sih jalan ke rumah Asrul? Jawaban Resti cuman menggeleng. Ya, gue juga nggak tahu. Ya udah, pakai map aja ya. Pas gue cek di map, jarak rumahnya tuh lumayan jauh. Bisa sampai 45 menitan perjalanan. Untungnya kita berangkat sekarang, biar bisa antisipasi kalau nanti macet. Kita lalu mulai jalan pakai motor. Kondisi jalan saat ini udah mulai ramai. Orang-orang pada keluar cari jajanan untuk buka nanti. Nanti di depan belok kanan, Res. Gue terus merhatiin ke map supaya gak ada yang kelewat jalannya. Mana jalanan ke rumah Asrul banyak banget belokannya. Selama di jalan, gue lihat ke sekeliling. Daerahnya tuh makin sepi gitu. Padahal tadi banyak banget orang yang jualan sepanjang jalan. Res, kelewat. Tadi seharusnya tuh belok kiri. Resti bilang ke gue kalau tadi dia nggak lihat ada belokan sama sekali. Tapi di mapnya tuh disuruh belok, Res. Coba deh balik lagi. Kita pun balik. Dan ternyata emang benar. Ada sebuah gang kecil yang tidak terlihat dari luar. Gangnya benar-benar sempit.
Resti sampai mastiin ke gue, apa jalannya benar. Iya Res, benar. Suruh lewat gang ini. Aneh juga sih tapi ini map. Ini motor muat gak ya masuk sini? Akhirnya Resti terpaksa memasukkan motornya ke dalam gang. Ukuran gangnya pas banget sama motor. Bahkan ujung stang motor hampir menempel dengan tembok. Gila, ini pas-pasan banget Res. Ngegasnya pelan-pelan aja. Resti cuman diem. Kayaknya dia bete sama gue karena udah bawa ke tempat yang kayak gini. Lalu motor berjalan semakin lambat sampai terasa nggak digas sama sekali. Pas gue lihat ke depan, ternyata ada seorang nenek-nenek yang lagi jalan. Rambut nenek itu sudah penuh dengan uban. Postur tubuhnya pendek, mungkin karena pengaruh badannya yang bongkok. Res, nenek di depan jalannya pelan banget ya. Gue bisik-bisik sama Resti sambil ngeliat nenek itu. Tapi anehnya nenek itu gak merasakan ada kehadiran kita di belakangnya. Dia sama sekali gak nengok ke belakang. Kita kok jadi kayak kejebak gini ya? Mau bilang permisi juga gak bisa karena gangnya yang terlalu sempit. Masa nyuruh jalannya cepet? Kan gak sopan. Ya udah, alhasil kita jalan amat pelan sampai keluar dari gang ini. Menit ke menit berlalu, akhirnya kita hampir mendekat keluar gang. Akhirnya keluar gang juga. Tapi kok kuburan? Gue bingung kenapa kita bisa ada di kuburan. Pas gue lihat ke map lagi, gak ada tulisan kuburan di mapnya. Aneh. Asrul nelpon nih. Halo Srul, kita udah di nggak tahu nih di mana. Pokoknya di kuburan. Hah? Serius? Iya, gue lihat. Ya udah, makasih ya. Res, Asrul bilang kita udah deket di rumahnya. Tuh, lo lihat gak? Rumah yang warnanya biru itu, yang di ujung. Itu rumahnya tahu. Resti kaget, karena tadi dia ngiranya kita bakal kesesat. Taunya emang rumahnya Asrul deket sama kuburan. Res, lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Masa sekarang udah jam 5:30? Perasaan tadi di jalan gak macet deh. Gue jadi bingung. Kita berangkat jam 5:30. Sampai di sini sudah 5:30. Padahal kalau lihat jarak perjalanan di map, waktunya tuh cuman sampai 45 menit. Tapi kenapa ini bisa menghabiskan 2 jam ya? Pas gue lihat ke langit, langitnya tuh udah mulai gelap. Kita pun jalan di tengah-tengah kuburan. Res, gak ada orang, takut gue. Suasana di kuburan ini benar-benar sepi, gak ada orang sama sekali. Kiri dan kanan kuburan semua. Dan kita jalan di tengah-tengah jalan yang sempit. Tiba-tiba di depan motor ada nenek-nenek bungkuk yang di gang tadi. Kok bisa ada nenek itu lagi? Nenek itu berjalan bungkuk dan memakai kebaya lusuh. Kita nggak bisa lewat kecuali nenek itu mau minggir sedikit. Jalannya pelan banget lagi, Res.
Klaksonin aja kali ya. Tanpa pikir panjang, Resti langsung mengklakson 1 kali. Tapi nenek itu nggak minggir. Dia malah tiba-tiba diam di tempat. Kenapa tuh, Res? Resti nyuruh gue turun dan pergi ke nenek itu. Gue pun turun dan jalan mendekat ke si nenek. "Nek, maaf, kami mau lewat." Pas gue lihat, nenek itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Nek, Res, neneknya kenapa ini?" Seketika, gue ngerasa ada angin yang meniup tengkuk leher gue. Dan saat itu juga, nenek itu berjalan menepi sambil masih menutup wajah dengan kedua tangannya. Aneh banget nih nenek. Resti yang sudah bisa lewat menyuruhku untuk naik dan meninggalkan nenek itu. Ya udah deh, tapi ini neneknya kenapa diem gini ya? Kasian tau, Res. Gue pun naik ke motor. Jalannya pelan dulu aja, Res, sambil ngeliat nenek itu. Takut kenapa-napa. Motor pun mulai jalan dengan pelan, meninggalkan nenek tua yang bungkuk itu. Sembari jalan, gue terus ngeliat ke belakang. Dan nenek itu tetap diam mematung. Ketika motor sudah jalan sekitar 5 meteran, gue jadi ngerasa gak enak. "Berhenti, Res, lo tunggu di sini aja. Gue mau ke nenek itu lagi. Gue mau ngecek itu nenek kenapa diem gitu ya." Gue pun turun dari motor dan jalan kembali ke nenek itu. Entah kenapa, gue ngerasa kasihan sama nenek itu. Apa nenek itu sakit? Kenapa coba dia diam di tengah jalan gini? Suasana langit semakin gelap. Lampu-lampu sekitar kuburan udah mulai menyala. Lalu saat gue udah sampai di depan nenek itu, gue bilang, "Nek, nenek kenapa?" Nenek itu masih diam dan tangannya masih menutup seluruh wajahnya. "Nek." Gue pun memegang pundaknya. Lalu nenek itu membuka tangannya. Pas gue lihat, seluruh matanya putih. Dan saat itu juga, ia tertawa. Anjir, gila. Gue langsung lari sekencang mungkin dan langsung naik ke motor. "Buruan, Res, buru, jalan." Dan Resti malah nanya kenapa. Dan dia baru menghidupkan motor. Rasanya Resti lambat banget. Anjir lo, Res, lama banget sumpah ngidupin motor doang. Gue panik banget. Ya Allah, jantung gue berdegup cepat. Pas gue sengaja untuk lihat ke belakang, nenek itu lari. Dia lari ke arah gue dengan cepat. Anjir. Resti, buruan, buru jalan. Gue bahkan memukul-mukul pundak Resti. "Res, cepat jalannya." Dan tak sadar, air mata sampai jatuh ke pipi gue. Tangan gue gemetar hebat. Gue udah gak bisa ngerasain apapun. 5 menit kemudian, akhirnya kita sampai di rumah Asrul. Badan gue lemas. Gue gak bisa ngomong. Yang akhirnya gue disuruh istirahat di kursi. Gue berusaha untuk menenangkan diri gue. Tangan ini gak henti-hentinya gemetar. Saat gue lagi nenangin diri, Restilah yang cerita ke Asrul. Dan respon Asrul membuat gue tercengang. Tahu gak sih kalian, udah banyak orang yang ngeliat nenek itu. Emang kalau lagi sore hari gini, nenek itu suka gentayangan di kuburan. Lagian kalian gak ngeh apa? Udah mau maghrib gini, siapa coba yang mau jalan ke kuburan? Ya kalau gak setan.
Dan tahu gak sih, kalau kita lagi jalan di belakang nenek itu, katanya jangan sesekali interupsi atau ngelaksonin dia. Nanti kalian tuh bakal dihantuin terus. Tapi syukurnya kalian gak ngelaksonin kan? Resti cuman terdiam. Wajahnya terlihat sangat pucat. Apa kita berdua bakal dihantuin sama nenek itu? Singkat cerita, setelah bukber, gue pulang sama Resti lagi. Selama di jalan, Resti hanya diem. Res, udahlah Res, lo kepikiran kata-kata Asrul tadi kan? Udah diemin aja, jangan percaya Res. Dia gak ngejawab omongan gue sama sekali. Res, kok malah ke arah kuburan? Kata Asrul kan lewat sebelah sana aja. Jangan lewat sini lagi. Tapi Resti lagi-lagi tetap diam dan terus menyetir sampai kita masuk ke jalan kuburan lagi. Resti, gue pun langsung memaksa mengambil alih setir motornya dari belakang dan langsung menghentikannya saat itu juga. Res, lo kenapa sih? Dan saat gue lihat ke wajahnya, mata Resti semuanya putih. Dan saat itu juga ia tertawa kencang. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.